selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Juni 2025 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini, Sagi. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Sagi, di kartu yang pertama aku lihat di pertengahan Juni ada kemenangan-kemenangan yang akan kamu alami di sini. Aku nggak tahu kamu akan menang apa, tapi yang jelas Sagi tuh kayak akan mendapatkan crown-nya ya. Sesuatu yang menjadi haknya, dan sesuatu ini nggak akan jatuh ke tangan orang lain seperti itu. Nanti lebih detailnya kita buka ya kartu klarifikasinya. Oke. Lalu yang kedua, di sini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya keberanian diri yang akan muncul, yang akan tumbuh ya di pertengahan Juni ini. Oke. Ini akan membuat kamu menjadi seseorang yang lebih kritis, lebih tajam lagi analisanya, dan lebih berani juga untuk ngomong gitu ya, bersuara. Dan yang ketiga, di sini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan komunikasi. Adanya suatu komunikasi yang akan terbuka antara kamu dan seseorang di pertengahan Juni ya. Ini dengan siapa nih, Kak? Orang lama atau orang baru? Bisa dua-duanya ya. Tapi intinya di sini komunikasinya itu berkaitan dengan komunikasi online ya. Komunikasi online, bukan sesuatu yang offline. Karena ini online pun di sini bukan yang kayak teleponan, tapi kayak chat-chatan gitu ya. Ketikan, tulisan ya. Zaman sekarang apa sih, nggak mungkin surat ya, email gitu ya. Apakah ini kontekan dengan orang perusahaan, tempat kamu melamar kerja, itu juga bisa ya. Jadi nggak melulu tentang cinta. Kalaupun bisa jadi kamu akan komunikasi dengan orang yang berkonflik sama kamu juga bisa. Nanti kita lihat klarifikasinya ya, mengarah kemanakah itu. Oke. Lalu yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan cleansing, pembersihan diri ya. Sagi, pembersihan diri dari hal-hal yang katakan selama ini toksik ya, dari hal-hal yang negatif, prasangka-prasangka yang nggak baik yang ada di hati, di pikiran, dan di perasaannya kamu ya. Oke, kita akan klarifikasi. Tapi sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutin dulu ya untuk angka keberuntungannya kamu ya di pertengahan Juni. Itu ada di angka 44, 13, angka 2, dan 25. Coba langsung aja di sini kita klarifikasi. Ya, Sagittarius. Oh. Oke, Sagi, di peristiwa yang pertama tadi kan, seperti yang aku katakan bahwa kamu akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan kemenangan setelah sebelumnya sempat nggak menang di sini. Ini bukan bola yang kemarin ya teman-teman ya. Peristiwa kemenangan. Jadi coba deh, tentunya masing-masing Sagi di sini berbeda ya. Kemenangannya tentang apa? Hal-hal yang kamu fokuskan juga tentang apa? Tapi yang jelas, kalau sebelumnya Sagi, kamu pernah kecewa karena kamu pernah gagal dalam suatu hal, kamu pernah kalah, ataupun di sini kamu pernah kehilangan sesuatu. Aku lihat hal ini akan dikembalikan ke kamu. Kemenangan yang tertunda ini ya, hal-hal yang tertunda untuk menjadi milik kamu, itu yang akan dikembalikan ke kamu di pertengahan Juni. Makanya ada crown buat Sagi di sini. Jadi kamu kayak akan dikasihkan sesuatu yang memang haknya kamu, karena udah waktunya gitu. Setelah sebelumnya mungkin sempat gagal, sempat kecewa. Lalu yang kedua, ini terkait dengan keberanian tadi ya, bahwa di pertengahan Juni Sagi, apa yang membuat kamu jadi berani, tumbuh keberaniannya, ini ternyata terkait dengan ketidakyakinan seseorang terhadap dirimu ya. Itu membuat kamu jadi lebih berani untuk menunjukkan tentang siapa kamu ya. Kamu yang dikatain cemen, insecurean orangnya ya, gak beranian, terus kayak putus asaan orangnya di sini ya. Omongan seseorang
yang kayak gini nih, yang ngata-ngatain kamu, orangnya nggak berani, nggak yakin, insecure, putus asa segala macam, ini yang membuat semangat kamu tuh jadi bangkit. Keberanian kamu jadi bangkit. Oke. Jadi omongan orang-orang yang seperti, pokoknya kamu akan mengalami peristiwa di mana adanya omongan seseorang yang menampar kamu dengan katakanlah kalimat-kalimat yang gak enak gitu ya, terkesan kayak meremehkan kamu, tapi ini membangkitkan semangat kamu bahwa aku nggak seperti yang kamu omongin. Aku kalau mau berani bisa aja berani ya, aku nggak insecurean, aku pede-pede aja selama aku memang mau melakukan hal yang aku suka aja gitu. Kalau enggak ya enggak gitu ya, aku juga nggak mau. Intinya saya gitu nggak mau dipaksa-paksa orangnya, bukan nggak pede dalam menjalani sesuatu gitu. Jadi di sini ada yang Sagi itu terpacu keberaniannya, semangatnya karena omongan ya seseorang. Dan yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan komunikasi. Tadi kan komunikasi ini kalau aku lihat berkaitan dengan karir, ambisi kamu buat kedepannya ya. Oke, jadi ada komunikasi yang akan terbuka yang akan membawa kamu kepada kesuksesannya kamu, karena kamu dipandang sebagai seorang yang disiplin, orang yang mau kerja. Bisa jadi komunikasi ini buat kalian yang belum ada kerjaannya atau masih menunggu hasil gitu ya, dari interview, dari tes-tes kerja. Aku lihat komunikasi akan muncul dari perusahaan gitu ya, Sagi ya. Atau kalau enggak, di sini tempat yang kamu lamar bekerja lah gitu. Ada hasilnya yang disampaikan di sini ya, bahwa kamu layak, kamu orangnya pede, kamu orangnya getol, rajin, sehingga diterima gitu. Amin ya. Atau kalau enggak di sini komunikasi mungkin tentang tawaran buat kerjasama, buat endorse kah ya, yang kedepannya bisa membuat kamu lebih sukses lagi, lebih dikenal lagi. Dan yang keempat di sini sorry aku batuk, Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan cleansing, pembersihan diri, pikiran, perasaan, hati, ternyata dari hal-hal yang bikin kamu overthinking selama ini, bikin kamu merasa takut, boring ya, bikin kamu jadi yang selama ini nggak enak perasaan, nggak enak hati. Ini yang ternyata akan di cleansing oleh seorang Sagi gitu di pertengahan Juni ini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Sagi ya di pertengahan Juni. Itu ada apa aja? Ada Aries, Leo, Sagittarius, sesama Sagi bisa, The Star, Aquarius, The Chariot, Cancer, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Energi paling kuatnya 2 aja ya. Ada dari Aquarius, The Star, dan The Chariot, Cancer. Untuk angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, Sagi itu ada di angka 44, 13, angka 2, dan 25. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.